Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Pada video kali ini saya akan kembali melakukan analisis candlestick teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan analisis candlestick secara lebih lengkap, kalian bisa kunjungi website saya planktontrader.com atau ketik di Google Plankton Trader, itu sudah muncul website saya nanti. Dan kalian cari di sini menu analisis candlestick di bagian atas ini. Nah, kalian klik dan di sana bisa kalian cari masing-masing ya, sesuai dengan penomorannya. Cuma di sini saya masih upload sampai nomor 47 ya. Sini udah ada gambarnya, mungkin lebih jelas ya daripada di YouTube dan nggak menghabiskan kuota mungkin ya. Karena kalau di YouTube kan lebih jelas, itu perlu resolusi yang lebih tinggi. Dan di sini ada video juga dan ada feedback ya. Mungkin bagi kalian feedback ini nanti akan menjadi hal penting yang harus tertanam di mindset kita ya. Pada uptrend follow the trend sampai ada indikasi loss momentum. Kalau ada indikasi loss momentum jangan lagi follow trend ya. Kemudian cari buyer pressure pada uptrend ya. Kemudian pada ranging upayakan ikut arah trend besar. Kalau rangingnya 200 EMA katakanlah di sini, kita ikut sell di sini, sell di sini. Cari pola reversal karena ranging market pasti terjadi reversal di peluangnya banyak di deviasi 2 dan deviasi 1 Bollinger Band ya. Cari dua teori dan lain sebagainya ya. Kemudian apa yang harus diwaspadai? Masuk zona konsolidasi apa ini? Saat penerusan tren yang harusnya terjadi malah gagal. Ya, jadi waspada masuk konsolidasi setelah downtrend ya. Downtrend katakanlah drop, doji drop ya. Nah, ini kan penerusan kalau saya bahas di ebook saya ini adalah penerusan tipe 3 ya, varian doji karena di sini ada doji. Maka ini kalau ada di deviasi sub 2 bagian bawah, ini bisa kalian open posisi sell di sini. Tapi kalau dia ada di ranging market, ini akan jadi bullish peluangnya ya, berpeluang besar. Jadi gunakanlah ini di strong trend kalau kalian ingin continuation. Kalau di ranging market ini bisa jadi bullish. Nah, ini harus diwaspadai ya. Itu waspada meneruskan tren ketika masuk zona konsolidasi karena di sini akan bullish, bearish atau doji. Oke, itu mungkin yang akan menjadi gambaran pada analisis candlestick ya dalam feedback ya. Jadi feedback itu sangat penting karena dengan feedback kita bisa lebih meningkatkan skill kita ya. Karena kalau kita nggak feedback, kita nggak bisa, kita akan di sana-sana saja. Nggak ada masukan apa yang harus dirubah dan apa yang harus ditambah informasinya atau dikurangi ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 70 ya. Jadi mungkin ada yang bertanya sampai kapan melakukan analisis candlestick seperti ini ya. Ya saya juga nggak tahu ya sampai kapan. Yang jelas sampai tercapainya tujuan saya, seperti itu aja. Oke, kita perbesar dulu ya. Di sini ada kurang lebih sekitar 23 candle ya. Dan ini sebenarnya candle dalam time frame kalau nggak salah 4 jam atau 1 minggu ya. Saya lupa saya nggak bukan lupa sih ya. Saya nggak screenshot gininya, asetnya dan time-nya juga biar dapat gambar yang lebih bagus gitu aja sih. Yang jelas di sini kan kita hanya perlu candlenya, kita analisis. Kita nggak usah tahu asetnya apa itu karena semua ini sama aja ya. Tekniknya bisa digunakan pada semua broker, semua time frame ya. Yang penting ada candlestick. Kalau nggak ada candlestick ya nggak bisa. Karena kita nggak bisa baca data dan informasi untuk menjadikannya sebuah knowledge ya. Jadi perlu diketahui trader pemula itu kadang belajar hanya data dan informasi ya. Data dan informasi termasuk saya. Saya masih trader pemula juga ya.
Data, informasi. Kalian harus paham data itu diolah menjadi informasi. Informasi itu kumpulan dari banyak informasi diolah itu menjadi knowledge, ya. Itulah knowledge. Nah, contoh di sini katakanlah knowledge-nya apa gitu ya. Kalau di chart ini knowledge-nya apa? Pengetahuannya, ilmunya apa gitu ya. Ilmunya apakah bearish engulfing? Knowledge-nya apakah bearish engulfing seperti ini? Ada candle bullish, ada candle bearish? Bukan ya. Jadi kalian harus paham makna dari analisis chart ini ya. Knowledge-nya adalah termasuk bearish engulfing ini adalah informasi ya. Karena datanya adalah ekornya, closing-nya di sini ya. Kemudian patternnya namanya bearish engulfing, berarti membentuk informasi bearish engulfing. Dan knowledge-nya terjadi di deviasi 2 Bollinger Band ya. Pada kondisi market ranging, apa yang terjadi? Sell option ya. Tapi ini lebih spesifik lagi nanti ya. Nah, itulah knowledge. Knowledge itu adalah kumpulan dari informasi-informasi berdasarkan data-data ya. Data sebenarnya sih data adalah juga informasi ya. Cuma karena kan kumpulan dari beberapa data membentuk informasi. Kumpulan dari beberapa informasi kita bisa mengakses knowledge ya. Oke. Itu nggak penting lah. Kita kok bahas itu ya. Oke. Sekarang kita mulai langsung dari nomor 1 ya. Kalau nomor 2 dan seterusnya belum terjadi, katakanlah di sini batasnya chart kalian ya. Nanti kalian bisa gunakan chart offline ya. Kalian cari Photoshop di sini, geser gitu ya. Kan nggak perlu menunggu 1 menit untuk latihan. Saya dulu begitu caranya ya. Jadi ada price, saya geser. Dan saya terapkan konsep. Jadi nggak perlu menunggu 1 menit untuk habis ya. Tapi kelebihannya live trading itu kita bisa melihat yang namanya rejection ya. Kalau kita offline trading kan kita langsung geser. Kita lihat ini, habis itu kita lihat ini, habis ini. Itu kita nggak bisa lihat rejectionnya. Gerakannya itu dari mana gitu nggak bisa kita lihat. Jadi sih kalau latihan sih live trading lebih bagus sih untuk melihat konsep rejection. Oke, kalau nomor 1 aja baru kelihatan candlenya, maka di sini kita sudah bisa melihat 200 EMA posisinya di sini, 50 di sini. Karena EMA kan susah bergerak ya kan? Atau dia bergeraknya lambat. Jadi pasti udah tahu posisinya di sana. Berarti market itu dalam keadaan ranging ya. Hanya kita membaca dari EMA aja, kita udah tahu bahwa potensi ini shooting star itu bisa gagal pada ranging market ketika mendekati deviasi 2 ya. Nah, apa yang terjadi? Sentuh deviasi 2 dia jadi bullish ya kan. Oke, tapi di sini saya nggak kasih panah buy dulu ya, karena ini masih ranging ya. Kita nggak tahu ini strong. Di sebelumnya juga kita nggak tahu candlenya apa, tapi yang jelas yang kita tahu adalah market ranging atau konsolidasi dalam time frame besar. Karena EMA berlilitan satu sama lainnya yang besar-besar juga ya. EMA besar. Oke, nomor 1 ini saya tulis bearish terlihat strong. Potensi palsu ketika di tengah body ada EMA. Fake breakout. Ya, jadi ranging ini kalau ada di EMA di setengah harga itu potensi palsunya ada ya. Karena market besarnya membuat doji. Gitu. Jadi itulah kenapa alasan dari nomor 2 itu bullish. Dan juga nomor 2 jangan lupa. Ini kan nomor 1 terlihat strong ya. Dan memang dia strong kan, dia turun kan. Sampai sini. Kalau kalian lihat pergerakan di awal 15 detik dia pasti udah turun. Wah, ini strong kan gitu. Tapi dia naik lagi dan jadi bullish. Nah, potensi ranging begini ya. Di sini adalah support ya. Kalau mau trading candle ini ya, jadi ini 50-50. Jadi tradinglah di area-area yang menunjukkan support pada ranging market. Jangan trading di sini. Sell di sini, dia turun, naik lagi, kena loss kita ya. Nah, inilah yang perlu pemahaman atau wisdom knowledge ya, pengetahuan
kebijaksanaan. Di sini kita nggak trading gitu aja lah. Kenapa begitu? Karena areanya sangat sangat nggak bagus gitu ya. Oke. Kemudian bullish candlenya. Kemudian setelah nomor 2 juga ini, kalau yang 3 belum terjadi, siapa yang tahu nomor 3 bullish ini. Closing di 100 EMA. Sebelumnya ada candle ini. Kemudian di sini ada buying pressure, siapa tahu. Apakah ini selling pressure atau ini retracement? Nah, di otak kita akan bercampur aduk seperti itu ya. Jadi ini lebih baik ditunggu dulu ya, atau kita menahan diri. Nah, muncullah candle nomor 3. Nah, candle nomor 3 juga itu namanya inverted bullish hammer. Nah, kalau nomor 4 belum terjadi dan seterusnya. Kalau kita baca data di sini, closing price nomor 3 di mana? Di atas 100 EMA. Kemudian dia tidak menembus ekor ini. Ini adalah candle signifikan juga menurut saya ya. Karena dia kayak hammer. Dan dia menimbulkan candle bullish. Berarti 3 candle ini membentuk apa? Ini membentuk proses yang namanya dark cloud cover dalam piercing ya, pola piercing, karena dia opening closing ya. Jadi candlenya tuh kayak gitu dalam 3 menit. Nah, itu ya. Jadi dia itu bearish ya. Kemudian dia bullish. Kemudian di sini ada ekor ya. Ekor atas. Karena dia opening closing di sini ya kan. Nah, ini kan bullish bearish bullish. Ini kan pola piercing 50% udah ditembus. Nah, yang terjadi di 50% body candle ini adalah bullish lagi ya, karena di sini support. Oke, itu nanti kita bahas. Nah, setelah nomor 3 itu masih ragu-ragu juga. Karena siapa tahu rejection dari 200 EMA, 20 EMA, 50 EMA ya. Siapa yang tahu di sini ya. Di area ini. Cuma dia juga membentuk higher high higher low, ya kan? Nah, terjadi candle HPT bullish. Nah, inilah yang kita jadikan pelajaran bahwa di sini kita akan susah untuk menentukan pilihan. Di sini kita susah menentukan pilihan. Di sini udah terjadi, berarti ini terkonfirmasi yang namanya pola fake breakout dalam bentuk morning star ya. Dan ini adalah buying pressure. Kenapa? Karena ini hammer menembus apa? 200 EMA. 200 EMA itu adalah kuat ya. Walaupun dalam ranging market datar ini dia udah gampang ditembus. Tapi di sini nggak gampang juga kan? Karena dia perlu naik turun, dan buying pressure, shooting star, kondisi ranging, EMA flat, Bollinger Band flat. Maka pada ranging market follow the trend ya. Buy di sini ya, di nomor 5. Karena nomor 4 itu mendukung strong trend pada ranging market. Oke. Itulah kenapa nomor 5 bisa kita open posisi buy. Walaupun nomor 4 ini terlihat stall di sini. Ada yang menerapkan konsep stall di sini, jangan ya. Karena konsep stall itu harus melawan tren. Sementara di sini nggak ada, dalam time frame besarnya nggak ada tren. Karena dia ranging ya. Karena datar. Jadi walaupun stall seperti ini dia tembus juga. Karena di sini nggak ada konsep stall. Terlihat seperti konsep stall, tapi dia bukan konsep stall ya. Itu yang harus kita pahami. Oke, setelah nomor 5 itu ekor atas ekor bawah, kena deviasi 2 juga dikit. Belum sampai ya, tapi udah hampir-hampir sampai, kita nggak tahu ya. Jadi kita jangan open posisi di sini, kita tunggu apa yang terjadi. Karena di sini low higher high higher low. Nah, yang terjadi adalah bearish retracement. Di sini kalian lihat konsep higher high higher low tidak valid ya. Kenapa? Karena ranging market EMA 200 ini datar, deket ya. Nah, makanya jangan gunakan konsep higher high higher low yang kelihatan di akhir tren, karena di sini ada bullish pada ranging market ya. Seperti itu. Walaupun kita tahu konsep, ya kita jangan gunakan konsep di
market yang nggak tepat gitu ya. Oke, nomor 6 itu udah jelas retracement. Kenapa? Ya karena sebelumnya higher low. Kemudian di sini ada trend ya kan. Di sini tidak menembus 50% body. Harusnya kalau mau reversal dia udah membentuk di sini yang namanya dark cloud cover ya, ataupun fake breakout yang lain. Nah, nomor 7 kita bisa open posisi buy. Karena nomor 6 adalah retracement candle pada strong ranging market up. Ya, tren kecil up. Nah, setelah nomor 7 apa yang terjadi? Nomor 7 kembali ke candle nomor 5. Ini apa bedanya ini? Ekor atas, ekor bawah, ekor atas, ekor atas, ekor bawah. Ya. Yang terjadi bearish pada kondisi ranging market 20 EMA flat. Semua EMA datar ya. Oke, itulah waspada kalau semua EMA datar karena bisa terjadi reversal atau retracement ya di setiap Bollinger Band ya. Karena setiap garis Bollinger Band ini mencirikan pulau ya. Ya, jadi mencirikan daratan, kita mau mendarat atau tidak ya. Kalau mau mendarat maka turun, kalau mau mendarat maka turun ya. Mungkin seperti itu ya. Ya, itu sebagai lelucon aja ya. Oke, setelah nomor 8, nomor 7 bisa di sell ya. Nomor 7 ini lupa saya. Karena kenapa? Ya tadi sama. Dia itu ada di deviasi 2, kemudian dia ekor atas bawah, market ranging, kondisi ranging, sell ya kan. Setelah nomor 8 bearish membentuk yang namanya bearish engulfing. Bearish engulfing pada ranging market dari 2 deviasi bisa di sell. Di sini sebenarnya bisa di sell ya. Tetapi saya nggak sarankan juga. Kenapa? Karena walaupun bearish engulfing, siapa tahu di sini bullish ya. Saya itu kadang-kadang sering terjebak juga seperti itu. Kita trading bearish engulfing, tetapi konteksnya kita nggak paham. Nah, di sini konteksnya dia udah menembus EMA. Cuma takutnya saya di sini EMA 100 ini bisa membalikkan arah ya. Di sini retracement karena pada ranging market retracement terjadi. Nah, bagaimana kalau ini strong trend ya kan? Jadi saya putuskan di sana boleh entry sell bagi kalian yang mengerti ya. Tapi bagi yang enggak lebih baik jangan atau tunggu karena itu ada di area EMA. Sama seperti nomor 1 ya. Nah, ternyata nomor 9 itu candlenya doji. Dojinya bearish ya. Doji bearish itu artinya di sini potensi dari bearish engulfing ini gagal ada. Potensi selling pressure ada karena ini lebih panjang ekor bawahnya. Tapi di sini ada fake breakout ya. Itu dia kan turun naik lagi kalau doji. Ini kan signifikan juga. Nah, di sini siapa yang tahu nih ya? Mau kemana? Mau ke atas reject, mau bawah reject. Ya, jadi saya putuskan di sini untuk tidak entry ya. Menunggu dulu aktivitas yang terjadi, tetapi pada range market follow the trend dan yang terjadi adalah sell option. Jadi bagi yang terpaksa untuk melakukan open posisi bisa open posisi sell di sini karena ranging market strong ya, drop base drop. Nah, ternyata nomor 10 udah menyentuh 20 deviasi 2 ya. Maka yang terjadi adalah kita tahu di sini kita punya pengetahuan tentang drop base drop. Drop base drop adalah pola strong trend. Tetapi apakah kondisi market di sini strong trend? 890. Apakah pada market strong trend? Bukan ya. Karena kenapa? Karena 200 EMA dan 100 EMA 50 EMA semuanya datar. Jadi di sini area konsolidasi pada time frame besar. Jadi nomor 11 yang dihasilkan adalah bullish candle ya. Itu bagi yang udah tahu konsepnya, jadi gampang banget untuk memutuskan di sini. Jangan lupa 8910 juga adalah merupakan 3 black cross. 3 black cross pada ranging market yang tidak terlalu strong itu berpotensi melakukan retracement ataupun yang terburuk adalah terjadi reversal ya. Oke, nomor 11 terjadi, 10-11 membentuk fake breakout lagi, fake breakout deviasi 1 ya. Bagian bawah ini.
Ini merupakan fake breakout karena 10-11 kalau digabung candlenya adalah bearish doji, ekor bawah panjang ya. Setengah ekornya adalah support, maka nomor 12 itu adalah retracement candle sama seperti nomor 6 konteksnya. Konteks nomor 12 adalah dia berhenti di deviasi 1, 10-11 terjadi fake breakout di deviasi 1, kondisi market ranging, EMA datar, maka nomor 13 kita open posisi buy bukan open posisi sell. Kenapa? Karena kalau di sini terjadi strong downtrend maka drop base drop ini tidak menghasilkan yang namanya candle besar begitu ya. Oke, nomor 13 ternyata bullish candle dan dia menembus yang namanya 20 EMA. Tapi hati-hati teman-teman ya. Sekali lagi di sini ada konsep rally base rally atau identik dengan candle 8, 9, 10, 11, 12, 13 ini identik ya. Drop base drop, rally base rally. Rally base rally harus terjadi pada strong trend dan bukan terjadi pada ranging market yang EMA 20, EMA 50 datar dan EMA 200 datar. Yang terjadi adalah nomor 13 menyentuh deviasi 1 potensi sell ya. Sini. Dan ternyata benar nomor 14 adalah apa ini? Ini nomor 14 shooting star ya. Karena ini identik dengan candle yang udah menyentuh area reversal deviasi 1 pada ranging market konteksnya. Shooting star reversal area di one deviation Bollinger Band. Jadi ketika nomor 14 terbentuk ini bukan retracement candle ya. Ini potensi yang namanya fake breakout dari 200 EMA dalam bentuk shooting star. Jadi nomor 15 kita bisa open posisi sell dengan backup dari 200 EMA karena nomor 14 closing di bawah 200 EMA. Oke, itu dia. Kemudian 14-15 itu membentuk lower high lower low. Konsep lagi ya. Dari konsep ke konsep ke konsep ya. Lower high lower low perlu retracement di ranging market. Oke, hati-hati kalau marketnya kayak gini karena konsep lower high lower low atau Dow theory adalah meneruskan tren ya. Dan meneruskan tren itu perlu tekanan. Sementara ini 14-15 belum melakukan retracement karena sini bearish kencang ya. Pada ranging market perlu retracement. Itulah kenapa nomor 16 itu bullish candle ya. Nah, setelah doji bullish, dragonfly doji bullish ya pada nomor 16. Hati-hati di nomor 17 karena nomor 15 nomor 15 itu candlenya terlihat strong ya. Dan dia close di bawah deviasi 1. Deviasi 1 untuk di break itu memerlukan tekanan yang tinggi dan kalau dia closing di bawahnya nomor 16 maka waspada di sini bearish. Gitu ya. Nah, setelah kita tunggu nomor 16 tidak entry, kita melihat nomor 17 doji lagi. Ini adalah doji yang sama ya. Walau bentuknya agak beda tapi konteksnya sama ini. Posisinya di bawah deviasi 1, close tidak melebihi candle doji yang juga SCI ya, signifikan. Sini adalah resisten. Nah, di sini kalau mau fake breakout ini kayak gini, down up ya. Sini down up. Tapi di sini nggak ada fake breakout, malah bullish kecil doji tidak menembus ini. Kemudian di sini ada candle lower high lower low. Maka ini bisa menjadi retracement ya. Oleh karena itulah kita bisa open posisi sell di sini dengan catatan di sini nomor 17 nggak membuat fake breakout ya. Ekor bawahnya panjang, selling pressure. Dan kalau dilihat dari dua candle juga candle 415 itu bearish kayak shooting star, kemudian 16-17 adalah retracement candle dan 18-19 adalah berpeluang terjadi continuation atau bearish candle. Gunakan candlestick matematik ya di sini. Gabungkan ini jadi shooting star, gabungkan ini jadi bullish retracement doji. Kemudian sini jadi bearish. Drop base drop lagi ya. Habis drop base drop pada ranging market apa yang dilakukan? Bullish candle lagi. Dalam dua candle ini ya.
Jadi kita seolah-olah itu bisa melihat 1 candle, 2 candle, 3 candle dengan menggunakan konsep candlestick matematik ya. Kalian bisa kunjungi video saya yang lain yang khusus membahas itu ya. Agar peluang trading profit kita lebih tinggi, kita harus membaca 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, bahkan 5 menit dalam waktu yang bersamaan di otak. Seperti itu ya. Jangan merubah ini ya. Jangan menggunakan menu time frame, karena menu time frame akan menampilkan chart yang berbeda antara satu time frame dengan time frame yang lain yang membuat kita akan bingung lagi. Oke, itu yang saya alami. Kalau yang lain saya nggak tahu ya. Dan nomor 18 ternyata bearish candle. Ini adalah breakout candle ya. Ini 2 doji ditembus, ini ujung SCI fake breakout ditembus. Jadi yang terjadi adalah dia melakukan sell option di sini. Tapi saya nggak menyarankan open posisi di sini karena kita sudah open posisi di sini ya. Jadi lebih baik kita tunggu aja. Tapi kalau mau open posisi bisa sebenarnya, tapi yang terjadi kemungkinan di sini ya. Kayak gini, doji bullish kayak inverted bearish ya, hammer. Oke, ternyata ini adalah inverted bearish hammer dan jangan lupa di sini konteksnya belum membentuk downtrend kencang ya. Karena formasi 20 EMA masih belum sempurna ini. Maka kalau ketemu doji kayak gini di market begini, jangan buru-buru open sell dengan menganggap ini adalah selling pressure dari ini. Ya. Karena yang terjadi bisa terjadi begini. Dia memang turun ya, tapi dia naik kencang lagi. Kenapa dia turun kencang? Iya, ini memang selling pressure, ya kan? Ini selling pressure kan? Dia turun kan di awal-awal, tapi konteks marketnya ini sedang ranging ya. Ini belum membentuk formasi downtrend seperti itu. Jadi itulah yang terjadi. Dia naik lagi dengan kencang dan di sini sebenarnya nomor 20 ini kalau dicari di time frame yang 5 detik itu adalah proses ranging market ya. Oke, jadi kalian harus pahami itu. Jadi lebih baik di sini jangan entry ya. Jangan entry apapun. Atau bagi yang udah paham ini bisa, karena di sini drop, base, drop. Bagi yang paham dua candlenya, maka di sini bisa terjadi bullish candle. Itu. Maka bisa open buy di sini. Cuma saya nggak sarankan karena terlihat 20 EMA menembus 100 EMA artinya tekanan tinggi ya. Dan ini juga nomor 20 tidak menembus resisten di sini. Jadi di sini area galau ya. Oke, nomor 21 ternyata bullish, dia closing di bawah deviasi 1, kemudian higher low pada kondisi seperti ini. Ya, setelah terjadi sini ada resisten breakout, tapi higher low tidak menembus deviasi 1 bagian bawah. Ya, untuk mengkonfirmasi dia uptrend. Kalau deviasi 1 bawah ditembus, hanya ada 2 potensi, yaitu dia ranging, dia seolah-olah nembus atas tapi dia balik lagi, atau dia memang akan melakukan uptrend dengan rejeksi lagi di deviasi 1. Oke, karena nomor 21 tidak menembus deviasi 1, maka di sini diputuskan ada resisten di setengah ini. Nomor 18 adalah breakout candle dibarengi dengan berbagai support di sana ya. Maka di sini open posisi sell ya pada nomor 22. Karena nomor 21 tidak menembus deviasi 1 dengan baik. Nah, setelah nomor 22 jangan dulu open posisi. Ini adalah shooting star, tapi shooting star terjadi di mana? Ya, itu dia. Sebelumnya di sini terjadi doji. Doji ini ranging market atau konsolidasi. Kemudian 21 dan 22 membentuk lagi doji, ya kan? Doji, konsolidasi. Shooting star nggak berfungsi pada konsolidasi area karena downtrend di sini belum sempurna ya. Di sini 20 EMA aja yang masih lewat 100 EMA dan potensi naik ini ada. Tapi kalau 50 EMA udah lewat 100 EMA itu sudah merupakan konfirmasi downtrend pada time frame besar. Konfirmasi downtrend ya, karena time frame 50 EMA-nya 50 candle-nya udah agak condong turun ya. Udah mulai berganti arah.
itu bisa dikonfirmasi. Tapi kalau hanya 20 IMA menembus begini, jangan ya, karena di sini bisa 20 IMA naik lagi cepat ya. Oke, itulah kenapa shooting star di sini nggak disarankan untuk open posisi. Walaupun lebih baik jangan open posisi ya, nomor 23, walaupun di sana bisa terjadi bullish. Karena kita nggak tahu, ini siapa tahu strong ya, di sini bisa nanti jadi doji. Karena shooting star itu biasanya memiliki kekuatan lebih. Kecuali dia berada pada konteks ini, sekarang konteksnya adalah konsolidasi. Kenapa? Karena fake breakout nggak terjadi, shooting star nggak jalan. Jadi di sini peluangnya bisa jadi open posisi sell ya, setelah nomor 23. Dan jangan lupa di sini ada SNR juga ya, di nomor 20 ini setengah ekornya adalah merupakan support. Nah, sini. Itulah yang terjadi di sini, tapi dia bahkan nggak nyentuh ya. Dan di sini adalah support lagi. Oke, 20 dan 21 do teori higher high higher low tidak valid pada konsolidasi area. Ya, konsolidasi area habis downtrend. Dan ini shooting star tidak valid pada area konsolidasi. Ya, kalau konsolidasi semuanya nggak valid ya, dia akan naik turun naik turun. Kalau sudah di support dia akan bullish, kalau sudah di resisten dia akan bearish, nggak peduli candlenya apa ya. Oke teman-teman, itu dia pembahasan untuk chart kali ini nomor 70 ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua dalam memahami tentang peluang open posisi yang baik ya. Karena nggak setiap candle kita bisa open posisi. Kita harus menganalisa di mana peluang-peluang tinggi terjadinya proses penerusan ataupun reversal ya, ataupun retracement. Itu yang harus kita ketahui, dan tujuan dari analisis candlestick itu adalah hal tersebut ya. Oke teman-teman, saya ucapkan salam trader.